Assalamualaikum, lanjut ya Besti. Ini part kedua dari video yang sebelum ini. Sedikit kita ulas lagi panel ini. Kemarin waktu proses nembak chat ada trouble karena kecerobohan saya. Hingga akhirnya singkat cerita sudah lolos chatnya, siap untuk lanjut tembak clear code. Nah, karena ini unit jual beli, untuk pemilihan clear code kita bakal selektif banget, harus murah. Tapi karena ini warna hitam, clear code-nya juga harus punya daging, dan keesokan hari dia tidak boleh ngedrop banget. Gimana kelanjutannya? Oke, lanjut ya Besti. Dengan pertimbangan ini unit jual beli, warnanya hitam, yang jelas kita butuh clear code yang keesokan hari drop kinclongnya tidak terlalu banyak, alias clear code-nya harus punya daging yang cukup layak konsumsi. Bisa ditembak dengan thinner yang tidak terlalu banyak. Tapi yang paling penting adalah harganya harus ekonomis. Mumet toh. Akhirnya dari sekian pertimbangan dan dari sekian waktu kita aplikasi pakai berbagai macam produk clear code, kali ini pilihan produk jatuh ke Siniken 4100. Kenapa? Satu sisi ini bocah dia harganya masih relatif terjangkau ya, di kisaran 140 ribuan mungkin ya. Kemudian dia masih mau dikasih thinner yang tidak terlalu banyak ya, kisaran 25%, masih enak ditembakkan. Kemudian keesokan hari tidak terlalu banyak drop kinclongnya. Karenanya untuk unit yang ini, yang dia sekali lagi unit jual beli, kemudian warnanya hitam dan catnya juga lumayan tebel karena sudah ada 2 kali proses ngecat. Yang di malam pertama kita ada gagal, akhirnya keesokan hari kita amplas lagi dan tembak cat lagi. Ya meskipun cat yang sudah ada di panel yang di malam sebelumnya masih saja kita amplas, tentunya dia lebih tipis, tapi tetap di panel tersebut sudah ada cat yang ketika kita tembak di malam yang kedua, tentunya lapisan cat lebih tebal dibanding kalau tidak sampai terjadi trouble pas waktu nembak pertama kali. Dengan pertimbangan ini, semakin tebal cat yang ada di panel, tentunya resiko absorb semakin tinggi. Karenanya kita pilih produk clear code yang bisa menjembatani kedua kebutuhan yang sebenarnya saling bertolak belakang. Satu, kalau unit jual beli tentunya harus ekonomis karena tarifnya mepet. Kita butuh produk yang relatif cukup terjangkau harganya. Tapi di sisi lain, untuk menjaga image kalau katanya Mbah No ya. Jadi untuk jaga image bengkel, biar ndak sampai kejadian kerjaan di sana ternyata kualitasnya amburadul, baru sekian waktu sudah kusem banget catnya atau clear code-nya, yang gara-gara clear code-nya absorb parah misal. Nah, kita ndak mau kejadian kayak gitu meskipun ini unit jual beli ya Besti. Akhirnya kita butuh clear yang secara kualitas sebenarnya idealnya harus bagus. Nah, clear yang bagus biasanya harganya juga bagus, alias bagus untuk ngancurin kantong. Nah, di Siniken 400 ini setelah ya setahunan kita coba kulik, kita sudah nemu di mana racunnya, di mana taringnya. Nah, akhirnya kita putuskan untuk acara kali ini pilih si Siniken 400. Jadi itu sedikit
alasan kita kenapa akhirnya pilih produk yang ini. Kemudian pemilihan tinernya juga pakai dari Niken yang slow. Kenapa pilih yang ini? Karena dari yang sudah-sudah kita aplikasikan kombinasi Niken 400 dengan thinner Niken juga, dia akan mendukung si Clearcoat 400 untuk mau lumer dengan cukup baik di permukaan panel. Meskipun kita kasih thinnernya tidak terlalu banyak. Clear 41 biasanya minta thinner di kisaran 30% bahkan 40%. Nah, si 4100 ini dia masih mampu, masih enak kalau dikasih hanya 20 maksimal 25% thinnernya. Dengan catatan thinnernya juga harus cukup ideal. Ukuran cukup idealnya, thinner tersebut bisa membantu Clearcoat untuk lumer dengan cukup bagus di permukaan panel. Nah, kenapa kita serewel ini? Ya karena ini panel warnanya hitam. Seperti yang sudah kita sampaikan di awal tadi, catnya relatif cukup tebal karena kejadian ada trouble hingga kita ngulang nembak cat lagi. Dengan cat yang relatif cukup tebal begini, warna hitam, harusnya akan punya resiko absorb atau kinclong Clearcoatnya turun dengan cukup banyak di keesokan hari. Karenanya kita butuh nembak Clearcoat dengan racikan yang relatif cukup kental. Itulah kenapa akhirnya kita kasih thinner hanya di kisaran 20-25%. Dengan thinner yang tidak terlalu banyak begini, akhirnya Clearcoat bisa punya daging yang cukup layak konsumsi. Di sisi lain, ketika Clearcoat thinnernya tidak terlalu banyak, nanti akan tidak terlalu ngeresep banget ke pori-pori cat. Nah, kalau kita ngasih thinnernya banyak, itu thinner yang kecampur sama Clearcoat, dia bakal mudah ngeresep ke permukaan cat hingga nanti keesokan hari drop kinclongnya akan banyak pula. Jadi ini kami belum nemu referensi secara tertulis ya, tapi ini hasil learning by doing kalau kata Kang Bule alias pengalaman di lapangan setelah kita nyoba berbagai macam produk, berbagai macam cara aplikasi hingga akhirnya kita nemu rumus macam kayak begini. Belum tentu benar. Jadi teman-teman silahkan coba koreksi apa yang kami sampaikan, sangat mungkin masih ada salah dan kurangnya. Oke, alasan pemilihan produk sudah yo Besti. Kemudian cara nembaknya. Di acara kali ini dari lapis awal Clearcoat kita hajar langsung tembak basah. Kemudian tanpa jeda yang terlalu banyak kita langsung hajar lapis kedua dengan cukup basah pula. Kalau ngomong jeda ya dari lapis pertama kita bikin racikan Clearcoat sekitaran 500 ml. Terus kita lihat setelah kita nembak lapis pertama dengan mode basah kuyup itu 500 ml, sisa berapa nanti kita akhirnya sebelum tembak lapis kedua racik lagi Clearcoat, kita kasih tambah sisa yang dari 500 ml tadi biar tidak sampai kekurangan atau kehabisan pas di tengah panel. Jadi dari lapis pertama kita ada jeda ya kisaran mungkin 1 menit 2 menit selama kita ngasih tambah racikan Clearcoat yang ada sisa di tabung spregan. Spregan yang kita pakai kali ini SATA 5500 nozzle 1,2 IRP. Setting kita kasih full wide open, jarumnya dibuka pol, pattern dibuka pol, dan pressure main di kisaran 23an PSI. Nggak perlu pressure yang tinggi banget. Tujuannya apa? Biar hasil tembakan semakin basah kuyup. Jadi dengan pressure yang lebih rendah sebenarnya hasil tembakan Clearcoat akan lebih mudah dapat basah kuyup. Tapi kalau teman-teman nggak paham betul dengan performa spregan dan Clearcoatnya seperti apa, flow time-nya atau kemampuan lumernya di permukaan panel, nanti akan resiko hasil tembakannya lebih
gede jerukannya. Nah, kita sudah kenali betul Siniken 4100 dengan kombinasi thinner kisaran 20-25%, kemudian Sisata 5500 performanya seperti apa dengan nozzle 1,2 IRP. Akhirnya kita waktu nembak, jarak tembaknya dikasih sedekat mungkin dengan panel. Ritmenya dibikin lebih cepat, kemudian overlap atau spasinya dibikin rapat. Hasilnya, teman-teman, lihat saat ini kita dapat macam kayak begini. Untuk kerjaan unit jual beli, versi kami sudah sangat layak dan teruji waktu kendaraan diambil kita tidak mendapati komplain. Malah yang punya kendaraan sudah senyum-senyum sampai teko kuping kae lo senyume besti. Oke, sekian dulu ya perjumpaan kali ini. Cerita ngalor ngidul tentang perjalanan kerjaan kami yang tidak selalu mulus. Semoga yang sedikit ini akan bisa ada guna dan manfaatnya. Semoga pada lancar berkah segala urusan, diberikan kesehatan lahir batin, diberikan umur yang manfaat. Jumpa lagi di next kesempatan ya besti. Assalamualaikum.